Selanjutnya saya akan menjelaskan terdapat beberapa kesalahan berbahasa yang perlu diperbaiki. Pada judul berita, hendak jual sabu ke Langsa, 2 pengedar sabu ditangkap di areal tambak. Terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital, kata ke dan di seharusnya ditulis huruf kecil karena bukan merupakan awal kalimat atau bagian dari nama diri, hingga penulisan yang benar adalah hendak jual sabu ke Langsa, 2 pengedar sabu ditangkap di areal tambak. Selain itu, kata areal kurang tepat digunakan karena tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata yang tepat adalah area atau lahan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Revita Mayasya Ayu dengan NIM 25020110102. Terdapat beberapa kesalahan pada platform media sosial tersebut, seperti penulisan pada best practice dan grand energy. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baku menjadi praktik terbaik dan energi hijau, atau jika platform media sosial tersebut tetap ingin menggunakan bahasa asing, penulisan harus bercetak miring. Selanjutnya, penulisan pada kemandirian energi. Frasa tersebut adalah frasa umum yang bersifat deskriptif, yang mana bukan nama diri, nama institusi, atau nama program resmi. Oleh karena itu, kata-kata tersebut seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Nama saya Epta Padang dengan NIM 25020101032. Di sini saya akan menganalisis salah satu platform media sosial yang terjadi di Gang Kumis, Langsa. Pada unggahan ini terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa. Pertama, ada kata tidak baku yaitu CMB4K yang seharusnya ditulis cambuk. Kedua, penulisan tanggal juga belum sesuai kaidah bahasa Indonesia karena seharusnya ditulis 24 Juli 2025. Selain itu, kalimat yang digunakan terlalu panjang dan kurang efektif sehingga sulit dipahami. Ada juga penggunaan istilah ganda, yaitu perjudian atau masjid, yang membuat kalimat jadi tidak efektif. Keseluruhan, kesalahan dalam unggahan ini mencakup ejaan, pilihan kata, dan keefektifan kalimat. Oleh karena itu, penting bagi setiap penulis berita atau pembuat unggahan untuk memperhatikan kaidah bahasa agar informasi lebih jelas dan mudah dimengerti. Baik, perkenalkan, nama saya Olivia Simanjuntak, NIM 2501091. Pada unggahan media sosial tersebut, terlihat beberapa kesalahan berbahasa yang dapat dirangkum dalam satu paragraf. Kesalahan-kesalahan tersebut mencakup penulisan akronim, penggunaan huruf kapital, dan pemakaian tanda baca. Sebagai contoh, penulisan SPIIYN Langsa dan PTUNN BNA tidak mengikuti kaidah yang benar, yang seharusnya menggunakan tanda hubung untuk akronim dan spasi, serta menghilangkan tanda titik pada nama diri. Selain itu, penggunaan huruf kapital Ketua Prodi SPI dan Institut Agama Islam Negeri juga kurang tepat jika mengacu pada kaidah penulisan yang benar. Kesalahan-kesalahan ini, meskipun umum terjadi dalam komunikasi informal di media sosial, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap tata bahasa agar pesan yang disampaikan menjadi lebih baku dan profesional. Dian Taul Fitri dengan NIM 250201116. Terdapat beberapa kesalahan berbahasa dalam unggahan media sosial tersebut yang dapat dianalisis. Pada judul berita, frasa serah diri seharusnya ditulis sebagai menyerahkan diri agar sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, dan kata pasca lebih tepat diganti dengan setelah. Selanjutnya, pada bagian kutipan narasumber, kalimat yang dibakar rumah sendiri dan habis membakar langsung melapor ke polsek mengandung penulisan yang tidak baku yaitu dibakar, yang seharusnya digabung menjadi dibakar, serta struktur kalimat yang kurang efektif. Selain itu, penjelasan motif terdapat pleonasme atau pemborosan kata pada frasa adalah karena dan ribut, cekcok, yang mana salah satunya sudah cukup untuk menyampaikan maksud. Terakhir, pada tarakir atau keterangan penulisan nama tempat yang terpotong menjadi K menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan informasi. Perbaikan kesalahan-kesalahan ini akan membuat informasi disampaikan menjadi lebih jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kenalkan, nama saya Rio Renang Andika Bangun, NIM 250201188. Di sini saya akan mempresentasikan tentang platform media sosial tentang kesalahan penulisan kata yang terdapat pada platform media sosial Gang Kumis Langsa.
Di sini saya akan menganalisis tentang kesalahan penulisan kata yang terdapat pada brosur yang saya miliki, yaitu tentang buronan selama setahun kesalahan kata yang terdapat pada kata di Riau. Penulisan kata di Riau itu sudah sangat efektif, tetapi memiliki kekeliruan dalam penulisan kata. Walaupun sudah efektif dan efisien dalam penulisan kata, tetapi memiliki kekeliruan dalam penulisan kata. Nafira dengan NIM 2502220, saya akan melanjutkan tentang analisis kesalahan berbahasa pada unggahan media sosial tersebut, meliputi beberapa aspek. Pertama, pada judul berita frasa buron setahun kurang efektif dan seharusnya ditulis buronan selama setahun atau buronan setelah setahun untuk kejelasan makna. Kedua, penggunaan kata depan di Riau sudah tepat namun perlu diperhatikan konsistensi penulisannya. Ketiga, pada takarir caption penulisan Kasat Reskrim Polres Langsa tidak memisahkan jabatan dengan nama instansi yang dapat menyebabkan ambiguitas. Seharusnya ditulis Kasatrim atau jabatan Polres Langsa instansi. Perkenalkan, nama saya Felicia Maulidiva dengan NIM 250011198. Terdapat beberapa kesalahan berbahasa pada unggahan media sosial tersebut. Pada judul, berita penggunaan frasa bahwa sabu 1 ons terangsa tidak baku. Frasa 1 ons ditulis karena merupakan satuan berat, bukan nama diri. Kemudian, pada keterangan di bawah gambar, terdapat penulisan tanggal yang kurang tepat, yaitu 4 Oktober 2025. Karena kejadian tersebut diunggah pada 9 Oktober, sehingga tanggal kejadian seharusnya terjadi di masa lalu, bukan di masa depan. Kemungkinan tahun sebelumnya, bukan di masa depan. Selain itu, penulisan nama tempat Gampong Biren Puntung tidak konsisten karena tidak semua nama tempat ditulis dengan lengkap. Terakhir, pada takarin atau keterangan unggahan ada frasa terpotong, seorang, yang menunjukkan ketidaklengkapan informasi dan mengganggu alur baca. Kesalahan ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penulisan dan pengeditan konten yang dapat mengurangi kredibilitas informasi.